wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid wa karim ala nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال في الحديث الآخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Masyaallah muslimin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat-Nya. Allah berikan ketenangan jiwa batin kita, Allah berikan ketenangan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau hari ini ada di antara saudara-saudara kita yang sedang dilanda dengan musibah, alhamdulillah kita diselamatkan dalam keadaan yang mudah-mudahan Allah terus jaga kita. Beberapa waktu yang lalu Cianjur dan sore tadi Garut. Allah alam, kita semua tidak mengetahui apakah keamanan dan juga rasa nyaman yang kita dapatkan sampai hari ini itu betul-betul akan terus kita rasakan atau barangkali juga bisa jadi menimpa. Yang jelas bahwa kita sebagai hamba-Nya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap musibah. Paling tidak para ulama menyebutkan ada 3 hikmah di balik musibah. Yang namanya musibah itu datang tidak menentu, bisa kapan saja dan menimpa siapa saja. Tidak peduli tua muda, dewasa maupun anak-anak, yang namanya musibah itu bisa saja datang. Juga termasuk kepada kita. Makanya bersyukur atas nikmat Allah ini bagian daripada kewajiban yang jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Dan hikmah yang bisa kita petik yang pertama itu adalah bahwa musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-Nya adalah untuk menaikkan keimanan. Ujian daripada keimanan. Dan Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja selepas mereka mengatakan amanna, kami beriman? Sungguh orang-orang sebelum mereka itu telah diuji oleh Allah.
supaya Allah tahu siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Berarti dengan musibah menguji kita seberapa kuat keimanan kita. Karena ada kalanya ketika Allah timpakan musibah, bukan kemudian berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berlari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan ditimpakannya satu musibah, mestinya kita sedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian keimanan. Dan memang keimanan itu laksana pohon. Pohon itu semakin besar, semakin rindang, maka terpaannya juga akan semakin kuat. Demikian juga dengan kita, semakin tinggi pokok keimanan kita, maka ujian-ujiannya juga akan semakin berat. Maka bagaimana pohon yang rindang itu harus memperkuat dirinya dengan akar yang semakin menghujam. Demikian juga dengan kita, semakin banyak ujian yang Allah akan timpakan kepada kita, berarti kita juga harus mempersiapkan iman yang semakin menancap. Sehingga kemudian ketika ditimpa dengan satu musibah, maka kita tetap tegak, tetap kokoh dalam keimanan kita, tetap tegar dalam keimanan kita. Kemudian yang kedua dari hikmah di balik musibah adalah karena Allah ingin menghapus dosa-dosa. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa. Kadang-kadang kita berpikir bahwasanya kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan pintu salat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita akan masuk ke dalam surganya Allah dengan pintu zakat, pintu sedekah, pintu puasa atau pintu-pintu yang lainnya. Dan ketahuilah jemaah sekalian bahwa Allah itu memiliki satu pintu surga yang dipersiapkan khusus, yang tidak dimasuki dengan sholat kita, tidak dimasuki dengan puasa kita, tidak dimasuki dengan sedekah kita, tidak dimasuki dengan taat-taatnya yang kita lakukan. Akan tetapi pintu itu khusus bagi siapa-siapa yang bersabar. Artinya ada satu pintu yang Allah persiapkan, yang pintu itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang bersabar. Maknanya orang yang sabar adalah orang yang siap untuk menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami akan menguji siapa yang diuji oleh Allah, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ujian-ujian itu? Walanabluwakum bisyai'in minal khawf, dengan rasa takut, kekhawatiran, walju, kelaparan, kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan, wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Demikian juga kekurangan, berkurangnya jiwa, berkurangnya harta, berkurangnya buah-buahan. Itu bagian daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa basyiris sabirin, tapi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, berikanlah kabar gembira untuk siapa? Untuk orang-orang yang bersabar. Maka masyaallah, jemaah yang didapati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan betul-betul akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Siapa mereka yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila ditimpa satu musibah, maka ia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kemudian kita diajarkan dengan satu doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doanya. Coba dihafalkan. Kalau kita ditimpa satu musibah, mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita membaca doanya, Allahumma ajirni fi musibah, ya Allah berikanlah ganjaran yang terbaik untuk
dari musibah yang aku hadapi, dari musibah yang aku dapati. Wakhlub bi khairan minha, dan berikanlah ganti yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang meninggalkan kami. Masya Allah. Ini hikmahnya. Ketika musibah itu menimpa kita, berarti di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Semua kita punya potensi untuk bersalah dan berdosa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, hikmahnya adalah supaya kita bermuhasabah. Bermuhasabah, introspeksi diri. Apa yang sebenarnya sudah saya lakukan sampai kemudian Allah hadirkan musibah itu untuk kita. Nah ini jamaah yang dalam panggilan Allah. Meskipun musibah itu tidak menimpa kita, akan tetapi paling tidak kita bisa mengambil hikmah, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang gagal dalam mengambil pelajaran dari setiap apa yang ada di depan kita. Barangkali memang tidak langsung berhadapan dengan kita, akan tetapi kita bisa melihatnya di media sosial, di televisi, atau di media massa dan lain sebagainya. Kita bisa melihatnya, dan itu menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran itu. Salawat dan salam tak boleh kita sebutkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang istiqamah dalam mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan materi kita, kajian kita berkaitan dengan fikih. Dan kemarin ada sekitar 2 bulan yang lalu tidak bisa berjumpa dengan satu dan lain hal, dan baru bisa berdua di bulan ini. Insyaallah tidak mengurangi semangat kita untuk bertolak ilmi, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan bab taharah, dan kita sudah selesaikan di rukun daripada wudu, di mana wudu itu punya 7 rukun, dan semuanya sudah kita jelaskan 1 sampai ke 7-nya. Rukun yang pertama, tentunya semua amalan itu harus dilandasi dengan niat. Ketika kita mau berwudu, itu juga kita meniatkan wudu kita. Niat itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencuci wajah. Yang disebut dengan wajah adalah mulai wasibi dan wajah. Apa yang nampak ketika posisi berhadapan, berarti dimulai dari apa yang ditumbuhi oleh rambut bagian kepala sampai kemudian ke dagu. Kalau yang jenggotan berarti dengan jenggotnya. Kemudian dari ujung depan telinga sebelah kanan sampai telinga sebelah kiri, itu yang disebut dengan wajah. Sehingga ketika kita membasuh wajah kita, pastikan semuanya terkena oleh air basuhan daripada wudu kita. Ya, yang disebut dengan wajah. Tidak boleh kita membasuh wajah hanya bagian sini saja. Ya. Wajah itu yang ditumbuhi rambut pertama, bagian kening atau bagian jidat, sampai kemudian jenggot. Ini bagian bawah. Yang punya jenggot panjang berarti juga harus disiangi, ya, harus di sela-sela jenggotnya. Kemudian yang di sebelah kanan, bagian depan telinga sampai depan telinga. Kalau yang punya jambak brewok berarti dari depan brewoknya. Nah, yang jelas ini adalah wajah. Bahkan sebagian ulama memasukkan ujung itu, rongga hidungnya itu masuk kepada wajah, sehingga sebagiannya memasukkan bahwa istinsyak dan istinsar, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali dari hidung, itu bagian daripada rukun. Sebagian ulama, tidak banyak. Kemudian yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai siku. Sebagian ulama ada yang mengatakan siku ini masuk, yang sebagiannya mengatakan bahwasanya sampai depan ujung siku. Nah,
ini perbedaan ilah. Ya, memahami huruf ilah. Ada yang mengatakan pada bahwasanya idgham itu maksudnya adalah memasukkan siku itu juga masuk, sebagaimana yang dipahami oleh Abu Hurairah. Bahwa Abu Hurairah ketika mencuci kedua tangannya itu sampai ke teaknya, sebagai implementasi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nanti umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bulatun jari min asaril wudu. Kaki dan tangan-tangannya itu akan bercahaya dari bekas-bekas wudu. Siapa yang bisa memanjangkan cahayanya maka lakukanlah. Sehingga kemudian ketika memanjangkan cahaya itu dimaknai dengan menyampaikan sampai kemudian ke teak. Dan ketika mencuci kedua kakinya bukan hanya sampai kepada kedua mata kaki, akan tetapi sampai ke betisnya, ya, sampai ke betisnya. Ini adalah amalan yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Sementara sebagiannya mengamalkan bulan muhajirin min asaril wudu itu dengan cara menjaga wudu. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah itu menjaga wudu sehingga ketika batal jaga wudunya kembali wudu. Terus seperti itu. Ya, sampai kemudian kita mendengar Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Bilal itu rohnya sudah terdengar di surga. Dan amalannya apa? Amalannya adalah senantiasa menjaga wudu dan menjaga sholat pada wudu. Sholat rakaat sesudah wudu. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, mas'ulasi minal jabhati ilal qafah, yaitu mengusap kepala. Bagian mana yang diusap? Kalau mazhab Syafi'i sehelai rambut itu sudah cukup. Ya, rambut bagian kening saja, peci tidak perlu dilepas, hanya sebagian saja itu sudah cukup. Itu mazhab Syafi'i. Ya. Sementara pengamalan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam sebuah hadis menyebutkan bahwasanya beliau ketika berwudu itu mengusap keseluruhan rambut, dimulai dari bagian depan ditarik ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan langsung ke telinga. Ya. Itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam wudunya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Batasannya adalah sampai mata kaki. Dan dipastikan bahwa terbasuh dengan baik. Artinya dulu ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW bersama dengan Rasulullah pada saat safar perjalanan, kemudian mendapati waktu zuhur sudah hampir habis, bahkan sampai kemudian sudah masuk pada waktu asar safar pada perjalanan. Akhirnya kemudian para sahabat mengusulkan kepada Rasulullah untuk menyegerakan menunaikan salat. Akhirnya kemudian mereka berwudu. Pada saat berwudu ternyata didapati oleh Rasulullah SAW mereka yang bergesa-gesa dalam wudunya itu ada bekas-bekas yang tidak tersentuh oleh air, tidak terkena oleh air, itu sebesar logam. Qadra dirham. Apa Rasulullah SAW beliau menyampaikan, wailun lil aqrabi minan nar, celakalah tumit-tumit itu dengan kecelakaan dari api neraka. Maksudnya apa? Tumit-tumit yang tidak terkena oleh air. Nah, ini perhatian buat kita. Kadang-kadang anak-anak kita itu tidak memperhatikan wudunya, asal saja setelah itu kemudian ada sebagian yang tidak tersentuh terkena oleh air. Nah, kalau kemudian anak-anak kita sudah balik masih mengamalkan wudunya dengan cara yang seperti itu, maka jangan-jangan wudunya tidak sah. Padahal wudu itu adalah pintu atau kuncinya untuk melaksanakan sholat. Yang keenam, tertib urutannya jelas, tidak boleh dibuka-buka. Sekali-kali lah inovasi dalam wudu dimulai dari kaki dulu. Skill basic, lalu kemudian ke atas. Masa dari dulu dimulai dari wajah, terus sekali-kali dari kaki. Nah ini jelas tidak tertib, tidak terurutan. Atau diselang-seling, ya, diselang-seling.
wajah, setelah wajah kaki, setelah kaki tangan, setelah tangan baru kemudian kepala. Nah ini juga tidak boleh. Jadi urutannya sudah jelas disebutkan dalam surat Al-Maidah. Kemudian yang ketujuh adalah mualah, berkesinambungan. Artinya jangan putus, terus berkesinambungan. Dan batasannya adalah selama masih basah. Sebagian ulama mengatakan selama masih basah. Artinya ketika kita habis mencuci wajah, kemudian mungkin ada sesuatu yang jatuh, kemudian kita ambil. Kalau wajah kita ini masih belum mengering, bekas daripada wudhu kita, berarti tinggal melanjutkan anggota wudhu yang lainnya. Tapi kalau kemudian kita memulai wudhu, habis itu suruh mengantarkan istri ke pasar, baru memulai dari wajah, setelah itu kemudian antar istri ke pasar, sampai di pasar kemudian nanti wudhu saya sudah sampai di wajah. Sambung yang berikutnya. Ini berarti tidak mualah, tidak berkesinambungan, ya, tidak bersambung. Dia harus mengulang dari pertama, karena sudah cukup lama sekali, apalagi pasarnya dari sini sampai ke gading. Setelah itu kemudian nanti sampai ke gading nyambung wudhunya. Nah ini jelas. Nah, itu tujuan daripada rukun wudhu. Dan sudah tidak ada pertanyaan berkaitan dengan ini. Kita masuk kepada pembahasan yang baru adalah sunnah wudhu. Sunnah. Bagaimana sunnah wudhu? Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya rukun kalau ditinggalkan salah satunya maka menjadi tidak sah. Tapi kalau sunnah, selama rukunnya sudah dikerjakan berarti sudah sah. Sunnahnya ya dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Kalau sunnahnya itu ditinggalkan. Ada kurang lebih 12 atau 13 sunnah dalam berwudu. Yang pertama sunnahnya adalah tasmiyah. Sunnahnya adalah tasmiyah. Apa itu tasmiyah, Mbak? Tasmiyah itu membaca basmalah. Biasanya kalau kita mau wudu baca basmalah, baca bismillah. Kapan mulai membaca basmalah? Mau begitu. Membaca basmalah ini di urutan yang pertama dari sunnah-sunnah. Dan semua perkara itu baik kalau dimulai dengan basmalah. Mau makan, bismillah. Mau minum, bismillah. Ya. Mau berangkat beraktivitas, bismillah. Mau naik kendaraan, bismillah. Pokoknya semuanya, ya, amalan-amalan yang baik itu diawali, didahului dengan bismillah. Nanti kita mau mulai taklim juga diawali dengan bismillah. Taklim diawali dengan bismillah, moga rezekinya lancar. Ya. Piringnya belum habis saja, piring nggak habis. Isi piringnya belum habis sudah ditambah lagi. Ini karena tadi mulainya dengan bismillah. Taruh. Kullu amrin bibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqiyah. Dalam sebuah hadis disebutkan segala sesuatu itu tidak nyambung, terputus kalau tidak diawali dengan bismillah. Maka segala sesuatu itu supaya nyambung, maksudnya itu sampai kepada Allah tidak terputus, itu harus diawali dengan basmalah. Seperti itu juga wudhu kita, bismillah. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada wudhu bagi yang tidak mengucapkan basmalah. Jadi sangat ditekankan sekali ketika kita mau berwudhu. Kemudian yang kedua, ghusl kafai salatan, mencuci telapak tangannya sebanyak 3 kali. Ini sebelum mulai. Jika kita baca bismillah itu sambil mencuci atau sebelum mencuci telapak tangan kita. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah sunnah biasa mencuci tangan. Tapi sebagian mengatakan itu sangat ditekankan. Terlebih lagi ada yang sampai kepada mengatakan
kewajiban kalau dia habis bangun tidur sebelum memasukkan telapak tangannya ke bejana yang berisi air. Kalau dia bangun tidur, terutamanya adalah tidur malam. Kenapa? Karena kita tidak tahu tangan kita itu semalam itu kemana, ya kan? Semalam itu tangan kita kemana? Kalau sampai kemudian kita masukkan ke bejana yang berisi air seperti itu, makanya saya selalu mengingatkan, ayo kita perhatikan kalau kita punya bejana, punya ember, punya bak mandi di rumah, kemudian ada kayunya, itu kalau selesai dari aktivitas malam misalnya, yang paling terakhir menggunakan itu nyantolkan kayunya. Ya. Sehingga besok ketika pagi hari kita mungkin mau buru-buru, ya itu nggak nyari-nyari. Dan kalau kayunya kemelung gitu ya, delep ya, delep sih masuk gitu ya dalam. Nah ini kan jowo akhirnya bisa jadi air tercampur dengan najis yang ada di tangan kita. Nah itu, maka dilepaskan. Nah ini mencuci kedua telapak tangan dahulu, yang kedua sunnahnya. Yang ketiga as-siwak, menggosok gigi. Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadisnya. Yang pertama, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwakin ma'a kulli wudu. Kalau sekiranya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka saya akan aku perintahkan untuk bersiwak dalam setiap kali wudu. Siwak itu apa? Gosok gigi. Menggosok gigi. Makanya para sahabat Rasulullah SAW itu kemana-mana itu bawanya siwak. Dan tidurnya Rasulullah itu yang disanding siwak. Gitu. Tidurnya Rasulullah SAW kalau kita kan yang disanding selimut, guling. Gitu. Jadi ketika ngilir itu yang dicari guling sama selimut. Tapi kalau Rasulullah SAW itu yang dicari ketika ngilir itu siwak. Kenapa? Karena beliau mengerti betul. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan, Innal malaikata tata'adha bima yata'adha bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu tersiksa dengan apa yang menyiksa saudaranya, anak Adam. Maksudnya apa? Kalau kita habis makan jengkol, makan peti, tidak simakan, kemudian kita langsung ikut sholat, pas amin kita paling keras, amin, malah dibutuhkan sekalian. Yang sebenarnya belum simakan, ini yang di sebelah, mesti kurangnya sopo banget seperti itu. Boleh ngomong seperti itu. Nah, sebenarnya bukan cuma peti, durian juga begitu. Ya, durian juga cuma wangi, mungkin senang gitu ya. Senang bagi kita gitu yang makan. Tapi sebelah kita cuma bau saja senang juga ya. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siwak. Ini tidak ditinggalkan. Ya, gitu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW sampaikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwakin ma'a kulli salatin. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan untuk bersiwak dalam setiap kali sholat. Apa bedanya antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, Bapak dan teman-teman sekalian? Kalau hadis yang pertama itu Rasulullah SAW akan memerintahkan kalau seandainya tidak khawatir memberatkan umatnya, bersiwak dalam setiap kali wudu. Dalam riwayat yang berikutnya itu dalam setiap kali sholat, maknanya bahwa sholat itu tidak mesti kemudian harus mengulang wudu kalau dia masih punya wudu. Tapi siwaknya itu setiap kali sholat, artinya kalau mungkin dari tadi maghrib misalnya, kemudian kita mau melaksanakan sholat isya dulu batal, berarti kan tidak harus mengulang wudu. Akan tetapi karena kita mau sholat isya, kemudian diperintahkan untuk bersiwak setiap kali sholat. Itu sebagian teman-teman kita yang jemaah hampir itu, ya, itu
siwak satu bisa untuk berjamaah, sikat gigi satu itu bisa untuk berjamaah. Ya kalau kita mestinya bawa satu begitu lah, selama kami. Ini memang ada sengaja gitu yang ditinggalkan. Sama sekali rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kemudian kita melihat ada beberapa asar yang menunjukkan bagaimana pasukan kaum muslimin itu kalah lantaran meninggalkan siwak. Jadi pasukan kaum muslimin itu pernah suatu ketika itu dikalahkan oleh musuh-musuhnya lantaran meninggalkan satu sunnah, yaitu sunnahnya bersiwak. Makanya siwak ini luar biasa, faedahnya luar biasa, fadilahnya luar biasa. Yang keempat dari sunnah wudu adalah al-matmaghah. Matmaghah itu berkumur-kumur. Jadi kumur-kumur itu masuk sunnah. Jadi kita akan berbicara tentang urunannya, bagaimana tata cara wudunya Rasulullah SAW. Nah ini sunnah-sunnahnya. Ya. Kumur-kumur yang disebut dengan matmaghah itu maknanya adalah tahrik. Ini harus dipahami betul ini. Yang disebut dengan matmaghah itu adalah tahrik. Tahrik itu maknanya adalah menggerakkan, menggoyang. Jadi tidak bisa kita itu hanya sekedar memasukkan air ke dalam mulut habis itu terus dilempehkan. Itu bukan kumur-kumur namanya. Namanya kumur-kumur itu sambil digoyang ke kanan, goyang ke kiri. Itulah yang disebut dengan matmaghah, tahrik. Syukur-syukur dibarengi dengan menyela giginya. Karena kita tidak bawa kayu siwaknya, maka dengan jari-jari. Ini matmaghah yang keempat. Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, "Idza tawadda'ta famadmid." Kalau engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah. Yang kelima al-istinsyaq wal istinsar. Ini bagi yang belum terbiasa, agaknya dan memasukkan air ke dalam hidung, sedot air lewat hidung sampai betul-betul masuk ke pangkal tenggorokan, habis itu kemudian dibuang lagi. Kalau dari sisi medis bisa tanya sama Pak Manting, di situ faedahnya luar biasa. Ya, sama bersihkan paling tidak kotoran-kotoran, bahkan bisa menjadi obat sinus, sitis dan lain-lain sebagainya. Film-film itu bisa. Tapi kalau pertama-tama jangan-jangan film gitu lah gitu ya. Karena memang itu sugesti kita. Oh, stop film. Gitu ya. Kayak kita kalau sudah umur itu menginjak usia kan senja itu kena hujan, khawatir, ini masuk angin mesti. Dengan mama ya terokan betulan, masuk angin betulan gitu. Tapi coba anak-anak itu lihat hujan kok senang gitu. Begitu hujan, keluar hujan-hujanan, sehat. Gitu. Tapi kan sugesti kita ya, kalau hujanan mesti bawa terokan, sakit, pilek, sudah pilek. Sama sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, selain istinsyaq dan istinsar, yang keenam adalah takhlilul lihya, menyela-nyela jenggotan. Yang ketujuh, al-ghuslu salasan sama-sama, mencucinya sebanyak 3 kali. Mana-mana saja yang dicuci sebanyak 3 kali. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali, membasuh wajah 3 kali, kemudian tangan sampai ke siku 3 kali. Kemudian setelah itu, adapun kepala, maka seperti yang dicontohkan itu adalah dengan mengusapnya menyeluruh, kembalikan lagi ke depan, atau memulai dari belakang, ditarik ke depan, dikembalikan lagi ke belakang. Setelah itu kemudian daun telinga. Ini nanti dalam contohnya kita akan berikan contohnya penjelasan. Kalau dia mengambil tidak keseluruhan kepala, maka ini sunnah yang diambil adalah 3 kali. Sebagaimana dari mazhab Syafi'iyah mengambil sunnahnya 3 kali, tidak mengambil
ambil sunnahnya menyeluruh kepala. Sunnahnya adalah 3 kali. Dan rambut yang ditumbuhi oleh rambut berkening. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, masbul adan zahiran wa batinan. Mencuci, mengusap, ya, bukan mencuci, mengusap bagian telinga. Zahiran ini bagian luarnya, au batinan dan batin bagian dalamnya. Ya, maka bagian jari yang dimasukkan ke telinga, kemudian jempolnya itu mengusap bagian daun telinganya. Seperti itu. Kemudian yang ke-10 at-tayammum, mendahulukan yang kanan. Innallaha yuhibbut tayammum. Allah itu mencintai segala sesuatu untuk dikerjakan dengan yang kanan. Maka makan juga pakai kanan, minum juga pakai kanan, masuk masjid pakai kanan. Cuma satu yang disuruh kalau masuk itu pakai kiri. Kalau masuk kamar mandi, itu kaki kiri dulu. Sebaliknya ketika kita keluar kamar mandi, itu yang kanan duluan. Dan yang kita baca ketika keluar dari kamar mandi adalah ghufranaka. Kita mohon ampun, minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendahulukan yang kanan dalam anggota kita. Yang ke-11, itolatul dhullah buat tahjil, memanjangkan cahaya. Cahaya dengan apa? Wadzalika bi ayyasina fi ghusl wajhi ila saffatil qulubi. Sampai-sampai Abu Hurairah itu mengamalkan kalau wudu itu tidak hanya mencuci wajahnya, membasuh wajahnya sampai jenggotnya, tapi yang disebut dengan wajah itu sampai ke mulut, leher. Itu karena pengen dipanjangkan cahayanya. Nanti di hadapan Allah pada hari kiamat itu kan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya yang bercahaya, tangan kakinya bercahaya. Ini dari bekas-bekas wudhu kita. Karena amalan wudhu ini bukan amalan yang biasa-biasa saja, itu luar biasa. Yang ke-12, ayyabda'a fi masjirati bi muqaddami. Ketika mengusap kepala itu diawali dari muqaddam, dari depan. Nah ini sunnah. Yang ke-12, yang ke-13, ayyakula ba'dal wudu, berdoa sesudah wudu. Makanya hafal semuanya. Insyaallah hafalnya. Atau kita tes. Yang sudah hafal boleh pulang. Atau yang belum hafal tak boleh pulang. Pilih yang mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Apalagi ada yang cuma mencukupkan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu juga cukup. Ini doa setelah kita berwudu. Itu ada 13 macam sunnah dalam berwudu. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan sebelum kita masuk kepada poin pembahasan yang berikutnya. Silakan. Daripada nanti tanyanya lupa pertanyaannya.
Baik, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang jari, baik itu jari tangan maupun jari kaki. Di tangan itu tidak ada sela-sela, ya, sela jari tangan. Bisa langsung seperti ini, kalau mungkin satu persatu, ya, itu tidak ada aturan secara bakunya. Hanya saja kalau kemudian kita mau melihat Rasulullah SAW memberikan contoh, walaupun itu tidak didetailkan. Artinya makna daripada menyela jari, menyela jenggot itu semua maklum. Termasuk diantaranya juga kaki. Kenapa kaki ada yang mengatakan dari bawah? Berarti memang ya seperti ini, sebagaimana tangan itu, ya, selain seperti ini. Ada yang mengatakan dari atas, ya, seperti itu. Itu walau silakan masing-masing bagaimana menyelanya, seperti itu. Intinya adalah supaya air itu bisa betul-betul mengena merata di seluruh anggota tubuh kita. Karena kalau hanya sekedar dipantulkan di bawah padasan atau di bawah keran itu kan mungkin tidak sampai ke bagian-bagian yang di sela-sela, ya, sela-sela jari-jari kakinya, sela-sela jari tangannya, itu mungkin ada yang tidak terkena oleh air tersebut. Dan itu yang dikhawatirkan mendapatkan teguran dari Rasulullah SAW dengan hadis itu tadi. Wailul aqabi minan nar. Nah, berbeda dengan persoalan nanti tayamum, bagaimana caranya itu betul-betul dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengusap khuf. Kalau mengusap, iya benar, mengusap khuf bukan tayamum. Bagaimana ketika mengusap kakinya ini, sepatunya, ya, itu nanti kita contohkan. Seperti itu. Allah Subhanahu. Itu. Ya, Allah. Sunnah yang pertama membaca bismillah. Dikatakan sebagai sunnah. Tapi tadi ada bisa sampaikan juga kalau tidak ada wudhu, kalau tidak ada bismillah. Ya. Apa yang bisa dikatakan kalau saya posisi tingkatnya di atas sunnah membaca bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Dalam sebuah kaidah, al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Kalau perintah itu datangnya dari Allah, kalau perintah itu datangnya dari Rasulullah SAW, maka memiliki makna sunnah. Tidak ada wudu, artinya di sini adalah penafian yang maknanya setiap wudu haruslah dengan bismillah. Kan maknanya begitu. Ya, makna yang bisa kita tangkap. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca basmalah. Maknanya setiap wudu harus membaca basmalah. Tapi karena ini adalah Rasulullah SAW yang menyampaikan melalui hadisnya, maka jatuhnya tetap menjadi sunnah. Artinya kalau seseorang itu tidak membaca basmalah, wudunya tetap sah. Dan basmalahnya itu masuk pada sunnah. Berarti dia meninggalkan sunnah itu. Nanti berbicara terkait dengan perkara yang dimakruhkan, bahkan perkara yang bisa jadi membatalkan daripada wudu, ya, dalam artian dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau kemudian kita membahas pada poin-poinnya, itu termasuk diantaranya dalam meninggalkan sunnah wudu. Nanti kita ada pembahasan itu. Nah, contoh yang lain, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk berziarah kubur. Ziarah kubur tidak menjadi wajib, tapi ziarah kubur tetap sunnah. Rasulullah SAW padahal menggunakan kalimat perintah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Nabi SAW. Dulu saya itu melarang ziarah kubur. Fal ana fazuruha.
tapi sekarang maka berziarahlah. Maka berziarahlah itu berarti menunjukkan perintah. Sekarang berziarahlah. Cuma perintah itu tidak menunjukkan pada kewajiban. Kalau diwajibkan untuk berziarah kubur, rasa-rasanya kayaknya jadi sesuatu yang nanti bisa jadi memberatkan. Tapi itu sunnah. Tidak jatuh pada wajib. Padahal itu adalah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Alhamdulillah. Boleh, cukup. Baik, kita lanjutkan kalau tidak ada yang lain. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah rukun kemudian sunnah, ada makruhnya wudu. Makruh lalu. Hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Apa? Yang pertama adalah at-tawadhu fi makanin najis. Berwudu di tempat yang najis. Dalam kamar mandi yang kita tidak rutin, apakah tempat tersebut betul-betul steril dari kenajisan atau tidak? Artinya ada kemungkinan ketika kita berwudu di kamar mandi itu ada percikan najis yang mengenai badan kita atau mengenai kain kita. Kalau kita kemudian berwudu di tempat najis atau di tempat air yang kebetulan kerannya itu ada di atas selokan atau siring, yang siring itu tempat lewatnya pipis, misalnya air kencing, jatuh ke situ, wudhu kita ternyata balik. Nah, ini masuk kepada perkara yang makruh dalam berwudhu. Sehingga kalau mau cari amannya ya di rumah kita masing-masing itu dibedakan antara kamar mandi yang memang khusus untuk mandi dengan kamar untuk buang air. Ya. Atau yang minimalnya tempatnya kamar mandinya agak lumayan lebar, kemudian ada kan yang memang khusus di situ. Ya. Yang lainnya seperti apa? Itu disiasati sehingga tidak mengkhawatirkan kita berwudu di tempat yang najis. Itu yang pertama, makruh ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ziyadatul alasan, melebihi 3 kali dari basuhan atau cucian yang kita lakukan dalam wudu. Tangan, ulangi, kan seperti ganjil 5, 7, 9. Memang ganjil itu sunnah, tapi dalam persoalan wudu ini bagian daripada yang dimakruhkan kalau sampai lebih dari 3 kali. Artinya yang kita membatasi itu 3 kali saja. Sunnahnya 3 kali. Lebih dari 3 kali makruh. Baca, ya, kaki kita, gitu. Lebih dari 3 kali makruh. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a salasan wa qala man zada faqad asana wa dhulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dengan mencuci, membasuh sebanyak 3 kali. Dan beliau menyampaikan man zada faqad asana wa dhulama. Siapa yang melebihkan dari 3 kali, fakot asalah, kemudian melakukan kebohongan, walolama, dan sudah melakukan kezaliman. Zalim itu bermakna israf. Zalim itu dengan arti kata lain adalah melebih-lebihkan, berlebihan. Itu zalim juga. Zalim. Karena mestinya hanya 3 kali, ini lebih daripada 3 kali. Yang ketiga, al-israfu fil ma'.
israf berlebih-lebihan dalam menggunakan air besar. Di Indonesia ini kan banyak air, di Mataram ini berlimpah air, kita nggak pernah mendapatkan kemarau yang panjang gitu ya. Bahkan kemarin saja mestinya sudah musim kemarau, itu hujan saja. Sekarang yang harusnya musim hujan belum hujan-hujan gitu. Ini kayaknya memang sudah berbalik-balik gitu. Harusnya bulan Desember ini kata orang Jawa kan gede-gede nih sumber gitu ya. Nanti Januari sudah hujan sehari-hari. Ini kayaknya sudah masuk ke Desember, airnya malah semakin menyorot gitu, dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, meskipun kita dalam kondisi yang berlimpah air, gak kekurangan air, tapi tetap yang namanya israf berlebih-lebihan itu harus dihindari. Maka mestinya masjid-masjid, musola-musola itu disetel, setelan kerannya itu jangan gede-gede, yang hemat, yang kecil. Bahkan karena kita ingin menghemat air dalam wudhu kita, itu ketika kita harus mengusap kepala. Kan mengusap kepala itu kan keseluruhannya. Dan yang namanya mengusap itu bukan membasahi. Mengusap itu berarti air yang ada di telapak tangan kita itu tidak kemudian kita bawa ke kepala, tapi kita tumpahkan air itu, kita usap kepala kita. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka kemudian ketika kita hendak mengusap kepala kita, ini air dan itu ya, setelah ada di tangan kita, telapak tangan kita memang sudah basah, maka kemudian kita matikan air itu sembari kita mengusap. Menunggu sampai selesai usapan itu kita hidupkan lagi. Kalau kita kan enggak, ya kan? Seringkali kan enggak. Terus pokoknya mantul dari awal sampai akhir itu. Dan air itu kalau enggak dibuka full kerannya, kayak belum malam gitu ya. Karena saya juga gitu. Sampai kalau mau tidur itu jangan mau dulu sampai basah kayak gitu. Ternyata bukan cuma dari air di tangan itu, malah kepalanya di bawah kan. Ini sama sekali dapati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tidak israf dalam menggunakan air, masuk kepada makruh ya. Kalau berlebihan dalam menggunakan air itu makruh. Yang keempat, tarkus sunnah, meninggalkan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah wudhu itu tadi, atau banyak sunnah yang kita tinggalkan. Harusnya 3 kali kita tinggalkan, cuma sekali saja. Lebih dari 3 kali itu masuk makruh, tapi kurang dari 3 kali itu juga makruh. Kenapa? Karena meninggalkan sunnah yang seharusnya 3 kali. Tidak membaca bismillah, tidak mendahulukan yang kanan, tidak menyela-nyela jenggot, tidak menyela-nyela jari. Itu bagian daripada meninggalkan sunnah-sunnah itu tadi. Kalau seluruh sunnahnya itu dengan sengaja kita tinggalkan, bukan karena satu sebab. Misal sebabnya apa? Sebabnya kita berada di atas pesawat, ya. Nggak mungkin ketika pesawat itu sedang penerbangan kemudian kita mau wudhu pakai air sebanyak-banyaknya, nggak mungkin. Sementara mungkin kita butuh sholat, ya, atau mungkin kita berada dalam perjalanan, kita bisa wudhu hanya dengan 1 gelas itu sudah cukup. Bahkan mungkin tidak pakai habis, itu bisa. Ya. Kalau seperti itu kan berarti ada bagian-bagian daripada sunnah yang kita tinggalkan, yang seharusnya 3 kali dicukupkan dengan sekali. Ya. Tidak banyak-banyak dalam menggunakan air. Dan ini jamaah yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempatnya, tarkus sunnah atau aksarul sunnah itu, meninggalkan salah satu sunnah atau sunnah-sunnah yang banyak daripada sunnah wajib. Yang kelima, yang terakhir, al-wudu bi fadlil mar'ah. Berwudu dengan sisa bersucinya wanita.
dengan sisa bersucinya wanita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anfaq di tahuril mar'ah. Rasulullah melarang berwudu dengan sisa bersucinya wanita. Istri kita mungkin habis air selesai, kemudian menggunakan air untuk mandi, airnya bersisa setelah mandinya. Nah, ini bagian dari sisa bersucinya. Atau sebagian memahami bahwasanya maksud daripada sisa bersucinya wanita itu adalah sisa-sisa air yang digunakan hasil air dari istri seperti itu. Maka ini sehingga ini menjadi perhatian bagi kita semua. Kalau kemudian ada yang habis menggunakan air di kamar mandi sebagai tempat yang lain untuk bersuci seorang wanita, ini ada larangan, termasuk yang diaturkan. Allah dalam Islam ada yang dikerjakan ini makhluk-makhluk kita ini. Rukunnya ada 7, sunnahnya ada 13, kemudian makhluknya ada 5. Silakan bro yang menunjukkan. Jadi tadinya membahas lebih dari 3 kali itu cuma tanya. Jadi terkadang saya ini kalau kita sekali cerdik ini 1, 2, itu tadi 3 atau bagaimana ya? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gosok usap ya. Ini tidak terhitung 3 kali yang gosoknya begini. Ini justru malah berat. Makanya menggunakan air ketika kita berwudu. Ya, kalau kita itu panjurkan begini sih biasanya. Ambil air seperti ini, panjurkan ke ratakan. Dan usapan ini betul-betul sampai merata. Ketika merata itu 1. Lagi panjurkan sampai merata. Selama air itu masih ada dan tangan kita masih berada di usapan ini, berarti itu 1. Ambil lagi, panjurkan. Itu 3. Ya. Makanya nanti ketika kita praktek berwudu dengan air yang sedikit, ini nggak boleh putus. Karena kalau putus, sama air panjurkan, kemudian kita gosok. Ini belum sampai rata, kita angkat. Sementara mungkin masih ada air-air di sini, atau air yang ada di telapak tangan kita, itu masih ada. Kemudian kita lanjutkan lagi pada sini tadi belum kena, atau mungkin sebelah itu belum kena. Tapi ini sudah diangkat, maka air ini sudah menjadi mustahil. Ya. Air ini harus sampai. Itu nanti kalau kita praktek dalam jumlah air yang sedikit, sehingga tidak menjadi air yang mustahil. Gitu. Ya. Jadi itu tadi selama masih usap, belum kemudian terjeda, itu masih usapan 1. Belum bisa dikatakan itu terlibat. Ya, itu sampai betul-betul rata. Setelah itu 1. Silakanlah mau mengantarkan airnya ini atau mungkin begini, memang seperti kondisi walaupun di bawah keran, apalagi bukan keran, gitu ya. Maka wudunya juga termasuk yang dimakruhkan ketika kita berwudu dengan bantuan orang lain. Itu makruh. Ya, jadi kita mau berwudu, minta tolong sama kawannya untuk miringkan ember. Ya, misal karena di bawah keran itu pakai ember misalnya. Jadi berwudu atau apa saja bentuk adalah ibadah itu kita sendiri. Itu sih. Allah dalam Islam. Ada lagi yang lain. Tidak sesaat kalau tidak berwudu. Nah ini permasalahannya mandi itu kan lebih tata daripada berwudu.
Kalau kita mandinya sesuai dengan sunnah, apakah kita harus Baik, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mandinya mandi wajib. Nah, yang dimaksud atau cuma mandi saja? yang mandi saja atau mandi wajib kan? Sebenarnya mandi itu kalau mengikuti sunnah sesuai dengan secara sunnah itu mau mandi wajib atau mandi biasa. Mandi mengikuti sunnah. Iya. Kalau mandinya itu mandi wajib mengikuti sunnahnya, tapi kalau mandi secara umum tidak mengikuti sunnah. Karena tidak ada sunnah mandi kecuali mandi wajib. Bagaimana kalau wajib kan berarti mengikuti sunnah. Ya kalau dia mandinya adalah mandi wajib. Kalau bukan mandi wajib maka tidak dikatakan mandi mengikuti sunnah. Ya dia mandi saja. Mau prakteknya mengikuti sunnah atau tidak mengikuti sunnah, ya dia mandi sebagaimana mandi biasa. Hanya saja tadi kalau kemudian kita bawakan, ketika seseorang itu mandi sebelum mandinya itu berwudu terlebih dahulu. Apakah setelah mandinya dia harus mengulang wudunya? Maka di sini ada perbedaan pendapat dengan ulama. Ya. Perbedaan pendapatnya di mana? Ada yang mengatakan bahwa proses mandi itu adalah pada saat berproses sehingga tidak membatalkan wudunya. Dalam artian sebelum mungkin dia menyentuh kemaluan dan lain sebagainya. Tapi bagi sebagian ulama dan ini jumhur mayoritas ulamanya mengatakan bahwasanya batal wudunya dan dia harus mengulang wudu karena tidak menutup kemungkinan ketika mandi itu ya gosok-gosok sampai kemudian kita tangannya itu menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan ini jumhur mengatakan membatalkan wudu. Gitu. Sehingga harus mengulang wudunya. Tapi kalau dipastikan dia tidak menyentuh, gitu ya. Dan proses mandinya juga harus jelas bagaimana mandinya. Kalau mandinya itu sudah bercampur dengan sabun, gitu ya, apalagi airnya kemudian dicampur dengan sabun, ini masuk kepada air yang tidak suci dan mensucikan. Tapi kalau kemudian diawali ketika wudunya airnya itu betul-betul tidak tercampur dengan sabun dan lain sebagainya, seperti itu. Allah akan bersama. Mandi tidak menggantikan wudu ya. Mandi tidak menggantikan wudu. Mandi tidak menggantikan wudu. Kecuali mandi itu diawali atau didahului dengan wudu. Sehingga ketika selesai daripada mandi, dia tidak mengulang wudunya, cukup mencuci kakinya. Kalau di awalnya tadi dia belum mencuci kakinya. Ini kalau kita nanti pembahasannya pada mandi wajib. Insyaallah kita akan sampai ke sana. Ya, pertanyaannya hanya begini saja. Kalau saya berwudu sebelum mandi, gitu ya, bukan mandi sunnah. Kalau saya berwudu sebelum mandi, setelah itu kemudian mandi, apakah saya harus mengulang wudu? Nah, gitu. Bisa dipahami? Maksud bagaimana sunnah berarti kan wudu gitu. Maksud saya. Kalau saya mandi sebagaimana mandi wajib yang disunahkan berwudu, itu. Kalau saya mandi wajib sebagaimana disunahkan sebelumnya dengan berwudu, karena status daripada wudu itu adalah sunnah dalam mandi. Jadi bukan mandi sunnah itu diawali dengan wudu, enggak. Wudunya dalam mandi itu sunnah. Artinya seseorang itu tidak harus mengawali mandinya dengan wudu. Mandi wajib juga tidak harus mengawali dengan wudu. Karena status wudunya itu adalah sunnah. Mandi wajib itu secara pengertiannya maknanya adalah idrakul ma'al sairil jasad. Meratakan air, membasuhkan air ke seluruh badan. Sah, kita tidak mengawalinya dengan wudu. Sah. Karena
dari awal itu adalah sunnah. Sebagaimana sunnahnya untuk mencuci kemaluan terlebih dahulu. Mencuci kemaluan, menyiangi bagian ketiak, ya, atau sela-sela daripada anggota badan kita, itu sunnah. Itu. Nah, mandinya, yang penting asal air semuanya itu merata ke seluruh badan kita. Ibaratnya, kalau tidak ada larangan, habis janabah, kemudian di belakang rumah kita ada kolam, seleb nongol di sebelah sana sah. Gitu. Tidak harus kemudian kita dulu, karena itu sunnah. Gitu loh. Paham belum ini? Bingung nggak? Mudah-mudahan nggak bingung. Karena nanti gini, khawatirnya kalau kemudian sunnah wudu ini dikatakan sebagai rentetan daripada mandi wajib, orang menganggap bahwa kalau dia tidak wudu dulu, mandi wajibnya nggak sah. Padahal sah. Jelas nggak? Itu. Ada lagi yang lain. Cukup. Mau dilanjut? Atau mau dicukupkan? Saya cukupkan dengan bagaimana caranya berwudu supaya ada keseragaman. Silakan dalam persoalan praktek barangkali ada yang mempraktekkan dari yang lain atau dari cara yang lain yang sudah didapati, termasuk diantaranya dalam praktek wudunya Syafi'i, ya Imam Syafi'i yang selama ini barangkali kita sudah belajar dari TPA kita dulu atau dari yang lainnya. Nah, tinggal kita bagaimana melengkapi supaya kemudian kita juga dalam pengamanannya itu bisa tasamuh, dalam artian kita melihat bahwa di situ ada perbedaan dan perbedaan itu ternyata tidak menjadikan tidak sama wudu seseorang. Saya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fi kaifiyatil wudu, bagaimana caranya berwudu? Urutan-urutannya. Ayatul ina an yaminihi in amkana dzalik. Meletakkan bejana air yang terdapat dalam bejana untuk berwudu itu di sebelah kanan. Berarti kalau misalnya keran itu sebaiknya berada di sebelah kanan kita, sehingga ketika kita menyemburkan air itu tidak ke kanan. Ketika kita berkumur-kumur, kita membuang air sisa kumur-kumur kita itu di sebelah kiri, sehingga keran itu berada di sebelah kanan. Seperti ini, misalnya ini keran, maka di sebelah kanan dulu, sehingga berbuang ke sebelah kiri. Kalau itu memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, ya namanya tidak memungkinkan. Mungkin bejana kita ada di depan kita, di sebelah kiri kita. Kalau tidak memungkinkan, wa yaqul bismillah, mengucap basmalah, bismillah. Wa yaqrabul ma'ala kaffaihi nawiyan al-wudu. Kemudian setelah itu memiringkan bejana yang berisi air sebelum kita berwudu tadi. Setelah membaca basmalah dan berniat untuk berwudu, dimiringkan airnya, ya, bejananya, kemudian fayaghsilu masalasan, mencuci telapak tangannya yang kanan itu 3 kali. Ya. Setelah yang kanan ini tercuci 3 kali, maka yang kanan ini sudah boleh menyipu. Ya. Meskipun air itu cuma 1 ember, kita gunakan ini tanpa cibukan, tanpa gayu. Langsung dimasukkan air tangan kita. Mencuci sebelah kiri 3 kali. Tsumma yatamat madhasalasan, kemudian mengambil air berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Tsumma yastanshik wa yastansir, kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Bagaimana caranya? Kalau memang mencukupi, maka air 1 kali ambil itu untuk kumur-kumur, separuhnya masukkan hidung.
Dan airnya ini sebenarnya nggak harus begini, masukkan mulut semua. Kadang-kadang kita cuma segini aja, sudah segini saja, itu masuknya mulut semua, nggak ada yang itu. Ya, ini masukkan itu 3 kali. Sama apa nggak harus dikatakan Rasulullah itu berwudu hanya menggunakan 1 mulut air. 1 mulut itu segini. Segini ada segala enggak? Ini cukup untuk berwudu segini gitu. Dan Rasulullah pernah mandi itu dengan 1 sok 4 kali. 4 mut untuk mandi. Ya. Itu tadi lah. Ada kemungkinan sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan, yang penting menyeluruh ke seluruh badan. Karena memang tampil maksudnya adalah menyuruhkan meratakan air ke badan. 4 ini sudah cukup untuk meratakan ke badan. Baik. Kemudian yang berikutnya, wayastansir salasan 3 kali. Tsumma yaghsilu wajhahu min manabati sya'ri ra'sihi al-mu'tad ila muntaha al-lihyah ulan. Mencuci wajah dari mulai yang dipenuhi oleh rambut sampai ke penghujung jenggotnya. Wa min watadil udhuni ila watadil udhuni awal. Ini dari namanya watadil udhuni, centilnya telinga sebelah kanan sampai sebelah kiri. Yaghsiluhu salasan, mencucinya sebanyak 3 kali. Tsumma yaghsilu yadahu yumna ilal addi salasan mukhallalan asabi'ahu tsumma yaghsilu yusra kadzalika. Mencuci tangannya 3 kali dengan menyiangi jari-jarinya sampai ke siku. 3 kali. Setelah itu yang kiri 3 kali. Semua ini langsung praktik aja. Tsumma yamsahu ra'sahu mashan wahidatan biyad yabda'u bi muqaddami ra'sihi wa yadhhabu bi yadihi masihan ila qafahu thumma yuradduhuma ila haitsu ibtida. Mengusap kepala dimulai dari depan sampai ke belakang dan diambil lagi dibawa sampai ke depan. Cukup sekali. Kalau yang lain-lain tadi itu 3 kali, maka yang mengusap kepala itu cukup satu kali. Summa yamsahu udhunihi dhahiran wa batinan bima baqiya min balani fi yadihi. Kemudian mengusap telinga dengan sisa dari yang basah, dari air yang ada di tangannya. Kalau masih basah, dan boleh mengulang membasahi tangan kalau memang sudah tidak basah lagi. Kalau masih basah dari sini diambil lagi, maka cukup, tidak perlu mengambil air lagi. Seperti itu. Au yujaddidu lahu ma'an illam yabqa fihi ma min ballah. Kalau tidak ada basahnya, maka berarti mengulang. Tsumma yaghsil rijlahul yumna ilal ka'baini, mencuci kakinya yang kanan sampai mata kaki. 3 kali. Tsumma yaghsilul yusra kadzalika tsumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Selesai. Itu caranya. Silakan yang mau mempraktekkan itu monggo, atau ada yang mau mempraktekkan bedanya cuma tipis. Kalau umur 3 kali, ya hanya saja kemudian hidung ini dipisahkan dari umur boleh. Ya, sendiri diambilkan air sendiri setelah umur 3 kali, setelah itu kemudian
kemudian hidung. Hanya kadang-kadang memang kita bukan istinsar dan istinsar. Ya, apa itu? Lulus-lulus terong gitu ya. Karena istinsar itu memiliki makna nyedotel gitu ya. Memasukkan air ke dalam hidung. Kadang-kadang kan kita hanya sebatas ini aja. Hidung kita. Betul kan? Berarti di situ memiliki makna yang berbeda, bukan istinsar dan istinsar. Istinsar itu betul-betul dimasukkan, istinsar itu dibuang kembali. Nah itu. Tapi nggak mengapa. Kalau memang belum seperti itu. Kemudian usap kepalanya hanya sebagian saja, kemudian telinganya dipisahkan, dibedakan. Sebagaimana dulu kita belajar dari TPH, yang memang seperti itu yang kita lakukan. Tidak mengapa, tidak ada bedanya. Hanya saja kalau kemudian kita menurut kita rujuk, oh itu amalannya Syafi'iyah, akan ada perbedaan dalam pembatal yang itu. Apa yang membatalkan wudu? Kalau dalam mazhab yang lainnya itu bersentuhan dengan istrinya tidak batal. Ya. Tapi kalau kemudian kita berwudu dengan cara wudunya sebagaimana yang selama ini kita amalkan dari mazhabnya Syafi'i, berarti pembatalnya akan menggunakan pembatalnya Syafi'i. Jangan sampai kemudian kita wudunya Syafi'i, pembatalnya pakai Maliki. Ya. Karena Imam Malik kalau nyentuh perempuan itu tidak batal, gitu. Kenapa demikian? Karena memang yang tidak boleh itu adalah menggabungkan mazhab yang berbeda dalam satu atau intiqal mazhab itu dalam satu jenis ibadah. Ibadahnya wudu, pembatalnya juga harus pakai satu mazhab. Seperti itu. Allah besok nanti pembahasannya lebih detail lagi. Allah besok nanti dengan pertanyaan. Ya, monggo. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Contoh-contoh yang seperti itu tentunya karena memang dalam kondisi tertentu. Ketika dalam kondisi tertentu yang memang Rasulullah SAW itu bisa mendapatkan air dengan gampang dan mudah, dia akan menggunakan. Kan kesempurnaan itu juga didukung dengan sarana prasarana seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mencontohkan dalam waktu tertentu beliau bisa berkorban dengan 100 ekor unta, berarti kan kondisinya lapang. Tapi dalam satu sisi Rasulullah SAW hanya berkorban dengan seekor domba untuk dirinya dan keluarganya, kemudian satu ekor domba untuk umatnya. Kan seperti itu. Itu berarti kondisinya memang tidak sedang dalam keadaan lapang seperti itu. Ya. Artinya kita punya contoh, punya figur yang luar biasa begitu sempurna dalam amalannya. Rasulullah SAW itu menjadi figur kita, menjadi contoh kita yang paling sempurna. Allah cukup ya. Boleh tak? Ya boleh. Bingung karena pada saat itu mereka berwudu dalam satu kolam dan kolam itu dipakai untuk segala sesuatu ya. Nah di situ yang dulu dia dimasukkan ke kolam itu karena nggak tega, nggak sebelum itu aja karena cari tempat kaki untuk berwudu. Kalau nggak ada keran itu kalau tanya dia gimana kita apa namanya seperti itu. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampai kemudian sesudah bertemu dibuang lagi ke kolam atau bulan yang sama ya, gimana ya?
kemudian kita menggunakan dari satu tulang yang memang bisa dikatakan satu tulang itu kan kalau lebih dari 200 liter, ya lebih dari 200 liter itu maka air itu sudah dikatakan najis saya, itu tidak kemudian menjadi najis lantaran termasuki oleh apa namanya ya bekas-bekas kita, misalnya kita dalam artian tangan kita yang sudah terpakai, artinya air itu tidak dikatakan sebagai air yang kurang dari 2 tulang atau air mustaqbal seperti itu. Kalau memang kondisinya betul-betul lebih dari 2 tulang, tidak kurang dari 2 tulang seperti itu. Tapi kalau kemudian sampai sisa ya hanya itu saja sih yang kemudian tidak cek. Kalau secara Allah itu. Karena termasuk di antara yang Rasulullah SAW menyampaikan itu ya kita berwudu di taman di itu tidak di air yang tenang yang tidak mengalir semestinya. Gitu. Nah kalau kemudian air itu menghilang karena yang tidak mengalir digunakan untuk bersama-sama mandi janabah dan lain sebagainya di situ, ya ini tidak boleh. Allah Akbar. Lagi, cukup ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan faedah dalam pengertian kita semua tidak bagaimana kita mengamalkan. Kalau dari hal kita berdoa kepada Allah dan Allah berikan istiqomah kepada kita semua sehingga ilmu yang sudah kita dapatkan ini betul-betul bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Allah alam besar, aku kalian astagfirullahaladzim wa lakum bisa muslimin wa muslimin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.